Ya, gimana kabarnya teman-teman? Sore ini weekend hari Sabtu. Hmm. Jadi kalau kemarin yang pas sama saya juga, itu kan terakhir kita ketemu di hari Rabu. Kita ketemu di hari Rabu itu ada LOP. Kalau untuk hari ini bakal ada seminar kesehatan. Bahas apa sih seminar kesehatan? Seminar kesehatan itu bahas tentang ya sesuai tema sih, sesuai topik. Kebetulan hari ini topiknya itu kita akan bawa produk kita yang Utsukushi. Utsukushi itu nyambungnya kemana aja sih? Utsukushi itu nyambungnya nanti mungkin ada ke sistem imun, karena sistem imun ya pasti bisa ke virus-virus dan mungkin beberapa virus yang lagi hit saat ini ya kan. Nah, hari ini kita ditemenin sama Dr. Luigi. Dia akan bawain dan sharing dan ceritain sedikit tentang Utsukushi, fungsinya itu apa sih, terus bisa untuk apa aja, kelebihannya apa aja, ya pokoknya keunikan-keunikan nanti bakal diceritain sama Dokter Luigi. Ini udah ada Dokter Luigi-nya. Halo dok, sore dok. Halo, Nah, oke. Eh, ini, ya iya, sip. Oke, dok, silakan. Kenalkan diri bagi yang baru-baru yang belum tahu Dokter Luigi gitu loh dok. ya selamat sore Angga, terus teman-teman yang lain. Jadi sore ini kita seperti biasa dari AFC kan selalu menyediakan media untuk edukasi ya, karena kita sebenarnya edukasi dan di sore hari ini dari perusahaan akan minta kita untuk kembali mereview tentang Utsukushi. Jadi hari ini kita bahas Utsukushi ya, jadi teman-teman nanti akan dipandu oleh Angga dan aku akan bawa sesederhana mungkin dengan bahasa-bahasa awam aja supaya teman-teman nggak pusing ya, dan tolong disimak karena dasar kita di AFC selalu edukasi supaya nanti teman-teman di lapangan juga lebih ringan bebannya, nggak terlalu overclaim dan sebagainya ya. Begitu, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan sore hari ini bisa bermanfaat besar buat semuanya. Gitu enggak? Oke, siap dok. Ini slide-nya udah lagi saya setting. Nah, oke. Nah, cocok. Oke, silakan. Kayaknya harus miring ya, aku baru kelihatan ya, namanya gaptek enggak? Bentar ya. Iya. Nah, harus miring kayaknya, soalnya saya pakai laptop dok. Kalau pakai handphone kecil jadinya jatuhnya. Bentar. Bentar enggak? Tapi belum full nih Kak di layarku, kenapa ya? Ya di slideshow kali enggak? Saya ulang share aja dok sebentar. Oke. Kayaknya nyangkut harusnya kalau kayak begitu biasanya tuh. Ini ini udah full belum dok? Bentar. Tadi full tapi terus enggak full lagi. Nah ini full enggak? Sip. Ya udah full enggak? Sip. Nah balik lagi. Mantap ya, udah ya. Kita mulai dok. Sikat. Oke, silakan dok. Nggak apa-apa ya, kita sambil mulai. Kalau nggak full juga teman-teman nanti bisa mungkin bisa review, minta Angga ininya, tapi prinsip-prinsipnya teman-teman harus tahu. Ada yang bilang suaranya putus-putus, aku nggak tahu nggak suaraku jelas nggak? Jelas sih dok. Kalau saya dari tadi jelas banget justru. Ini saya Oke buka dulu. teman-teman mulai ya. Jadi Utsukushi. Jadi kenapa dari pusat dan Angga sendiri kita bahas review Utsukushi, karena mungkin uh, Utsukushi
dianggap sedikit kurang populer dibandingkan Subarasi. Maklum lah, Subarasi kan kayak pacar baru ya, baru muncul, jadi orang fokus ke Subarasi terus, padahal sebenarnya Usukus ini, kalau aku pribadi justru saat ini lebih banyak minum Usukusi. Kenapa? Nah, itu kita bahas di sore hari ini, terutama paten-paten fungsinya. Mungkin teman-teman ada yang lupa, kan ada mungkin yang malah belum paham, sehingga bisa tahu bahwa Usukusi ini sebenarnya kalau di dunia kedokteran menurut aku lebih spektakuler dibandingkan dengan Subarasi, karena dia punya paten-paten fungsi yang sangat unik, yang tentunya akan dijabarkan di sore hari ini. Jadi, kenapa disebut DNA terapi? Itu sebenarnya yang menarik, karena di Usukus ini ada beberapa hal, terutama karena Angga sendiri juga bilang, yuk kita mulai lebih spesifik memerangi COVID, terutama karena beberapa teman sekelasku, adik kelas maupun kakak kelas sudah gugur gara-gara COVID ini ya. Usukus ini adalah satu produk dari AFC yang diambil dari DNA salmon jantan ya, itu dasar pertama, jadi teman-teman jangan sampai lupa. Nah, inilah salah satu kandungan yang istimewa banget karena dia digabungkan dengan beberapa ingredients lain, mengeluarkan paten-paten fungsi yang menurut aku secara pribadi maupun sebagai dokter itu istimewa sekali, karena dia punya beberapa paten fungsi yang saat ini belum ada saingannya ya. Jadi itu yang aku lihat pertama kali keluar dulu, termasuk senior aku, mantan dosen pun aku ceritain, mereka bilang ini produk luar biasa karena ada anti tumor agent. Teman-teman pasti tahu ya, sudah member, yang belum mungkin bisa mulai dicatat. Dia punya anti tumor agent, punya activating immune agent, dan anti hepatitis C. Itu yang diterbitkan oleh Balai POM. Sebenarnya di balik itu Usukusi ada paten fungsi yang lain. Cuman memang Pak Ernest, Pak Niko mengatakan itu tidak bisa di-share karena memang dari Balai POM-nya belum menerbitkan itu ya. Mudah-mudahan suatu saat akan diterbitkan. Si Usukusi ini punya kemampuan juga untuk menekan semua kegiatan dari sel kanker. Ya itu paten ya, bukan brosur. Lalu dia bisa untuk jerawat batu, dia bisa untuk wrinkles itu kerutan ya teman-teman. Dia juga bisa detox usus. Sehingga sebenarnya produk ini memang seperti pertahanan tubuh kita gitu. Jadi kalau negara itu seperti TNI-nya gitu. Jadi benar-benar dia mempertahankan tubuh kita ini untuk melawan segala macam dari luar, dan otomatis kita juga tahu bahwa DNA salmon jantan suntikannya itu dipakai banyak sekali orang, baik orang biasa, artis maupun pejabat, untuk merawat kecantikan. Jadi Usukusi artinya aja udah cantik. Jadi memang ini cantik, menurut aku cantik dari fisik maupun cantik dari pertahanan tubuh kita. Gitu ya teman-teman. Jadi gampangnya bahasa awamnya seperti itu ya. Next, Dak. Ada beberapa ingredients, dan aku sebenarnya kadang-kadang tidak pernah bahas ya. Ada yang tanya kenapa nggak dibahas, karena ini penting ya teman-teman, bahwa Asayama Family Club ini teman-teman bukan MLM ya. Jadi itu penting banget karena di lapangan teman-teman sering galau, sering gugup gitu ya, karena ada tiruan kita, ada yang merek SOP Alpha, Salut, dan sebagainya yang mengaku-ngaku sama dengan AFC. Teman-teman, kalau ketemu yang hal seperti itu, kita nggak perlu menyerang orang. Aku selalu ajarkan kepada tim, kita harus step by step bahwa Asayama Family Club adalah perusahaan farmasi non-chemical yang tertua dan terbesar di Jepang. Bukan kata Angga, bukan kata Dr. Wigi, bukan kata Niko, bukan kata Ernest, tetapi kata data. Itu penting banget, teman-teman harus percaya diri. Jadi bukan sombong ya. Aku selalu diingatkan oleh Pak Niko, Pak Michael, Pak Ernest, kita nggak boleh sombong. Tetapi kita juga nggak boleh minder, nggak boleh takut di lapangan, karena kita memang terbukti secara data perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi, teman-teman, pasti bikin produk untuk konsumennya.
Jadi termasuk usus ini dibikin khusus untuk konsumen, ya, entah itu orang sehat, orang sakit, atau orang yang sudah gawat darurat, memang dia dibikin untuk kita, bukan dibikin untuk marketing plan yang diciptakan oleh Pak Niko. Beda ya, Pak Niko menciptakan marketing plan itu untuk membantu teman-teman mendapatkan rezeki dari marketing plan-nya AFC. Beda banget ya. Jadi produk kita bukan produk MLM. Kalau produk MLM itu teman-teman dibuat untuk dijual di marketing plan. Ini dasar utama aku ajarkan kepada tim semua berdasarkan data, fakta, dan semua bukti-bukti yang ada di lapangan. Jadi teman-teman bukan sombong, tetapi harus tahu dulu dasar ini, maka teman-teman di lapangan tuh nggak panik ketemu semua orang yang coba-coba niru salmon ovary peptide, mungkin nanti akan juga ada yang niru utukusi, mungkin ada yang niru lutein shot, dan sebagainya. Jadi kita adalah pabrik farmasi biasa ya, tetapi kekayaannya luar biasa ya, karena aku juga baru ketemu beberapa teman yang berbicara di forum-forum yang aku hadiri, bahwa untuk bisa masuk ke bursa efek Nikkei atau Tokyo atau Jepang, itu kekayaan perusahaannya harus 200 triliun atau lebih. Sedangkan perusahaan ini sudah masuk di bursa efek Tokyo bukan tahun ini loh. Sudah mungkin beberapa tahun, mungkin malah beberapa belas tahun yang lalu. Aku nggak tahu ya, tapi pasti kekayaannya lebih dari 200 triliun. Itu yang kedua ya. Jadi teman-teman waktu minum produk ini, power of mind teman-teman juga penting banget dengan mengetahui bahwa produk ini adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi, bukan oleh perusahaan MLM. Aku nggak bilang perusahaan MLM lain jelek, nggak. Tetapi kita berbeda. Ya, itu penting ya teman-teman. Nah, kenapa sih kok ada kandungan-kandungan ini, tapi di kotaknya kok nggak ada miligramnya, dokter? Kok nggak ada ininya, nggak ada komposisinya berapa-berapa? Itu rahasia perusahaan, teman-teman. Biasa ya. Karena kita bukan obat, oke ya? Nah, kenapa yang lain harus dicantumkan? Karena obat. Misalnya amoksisilin, asam mefenamat, kenapa harus dicantumin 250, 500? Karena itu bisa berbahaya, teman-teman ya. Karena itu mereka harus cantumkan. Beda sama kita ya. Yang menyatakan kita aman atau enggak itu bukan dari kandungannya, tetapi dari Balai POM. Oke. Beda ya. Jadi kita bukan obat ya, teman-teman. Bukan zat kimia juga. Jadi produk AFC tidak mungkin ada zat kimianya. Bukan karena Balai POM aja, tapi karena memang perusahaan farmasi kita di Jepang non-chemical. Jadi semua produk AFC tidak ada zat kimianya. Karena itu nggak dicantumin pun nggak apa-apa kandungannya ya. Kenapa pula nggak dicantumin? Ya itu rahasia, teman-teman. Orang kita nggak cantumin aja ditiru-tiru sama perusahaan lain kan, apalagi dicantumkan ya. Jadi teman-teman yang pasti adalah satu, seluruh kandungan ini digabungkan, dia keluar paten fungsi. Nah, paten fungsi ini yang teman-teman edukasi kepada calon-calon member maupun leader-leader Anda yang sudah join, supaya nggak salah cara menjelaskannya. Ya, jadi inilah dasar-dasar awal waktu aku dengan Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael ngembangin AFC adalah dengan edukasi seperti ini, sehingga teman-teman tidak salah kaprah, tidak salah jelaskan, dan kadang-kadang tidak overclaim. Saking semangatnya mau ke Rusia, akhirnya overclaim. Jangan ya, jadi selalu berpatokan pada edukasi yang sedang aku sampaikan tahap demi tahap ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Ya, jadi kandungan ini kenapa aku nggak bahas? Karena kalau Anda bahas, nanti di lapangan Anda akan diserang dengan kandungan punya dia. Jadi akhirnya jadi rumit. Sedangkan kita sudah ada paten fungsi. Apa sih paten fungsi? Paten fungsi itu gini, paten fungsi itu sesuatu yang sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat, teman-teman. Ya, mulai dari jurnal, mulai dari uji klinis, tingkat 1 sampai tingkat 5, lalu diajukan ke Nippon Barrier kalau kita, sehingga akhirnya keluar paten fungsi. Nah, makanya beda sama produk lain tadi di situ juga. Kita istimewa banget bahwa kita ada paten fungsi. Jadi kandungan ini digabung kayak pemain sepak bola atau tim voli deh ya, karena ini kan cuma ada beberapa. Digabungkan
jadi satu kesebelasan atau tim voli yang sangat hebat. Nah, begitu. Terima kasih nih Bro Ferdian ya sudah menyebutkan bahwa kita terbit di Bursa Efek tahun 2005. Next. Usukusi mengandung salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan pada kulit Anda. Oh, dibuka aja dengan kata-kata seperti ini, jadi jangan tanya lagi kalau buat kulit. Semua jadi celing, teman-teman ya. Kenapa? Ya karena memang paten fungsinya ada di sana. Kandungannya jelas untuk itu, menjaga agar kulit kita terlihat sehat dan tetap terlihat awet muda. Next. Ini beberapa kondisi yang bisa dibantu dengan usukusi dan sudah sangat terbukti, terutama aku, Pak Niko sendiri ya, yang memang raja-raja begadang, itu kantong matanya sudah mulai hilang semua ya. Jadi kelihatan lebih seger, lebih muda, kulitku udah nggak kering. Aku kebetulan kulitku berminyak, tapi sekarang dia memang oily, tapi dia tidak membuat freaky kulit kita ya. Keriput jangan tanya ya, semuanya hilang, sampai beberapa teman itu sampai kaget sendiri, terutama tante-tanteku dan sebagainya. Nah, iritasi, ini kadang-kadang banyak yang tanya, kenapa orang alergi kok nggak hilang, dokter? Ini kan ada untuk iritasi. Iritasi dengan alergi beda, teman-teman ya. Iritasi itu artinya kita terkena sesuatu yang menyebabkan kulit kita jadi seperti terbakar, terluka, itu namanya iritasi. Kalau alergi, dia muncul dari dalam. Beda ya, teman-teman. Jadi usukusi tidak bisa buat alergi. Oke, tetapi kalau buat iritasi bisa. Jadi bedanya di situ ya. Next. Keriput yang hilang itu semua wrinkles ya. Biasanya karena akibat penuaan, bukan akibat luka bakar, misalnya nggak bisa ya. Jadi ada pertanyaan kebetulan berhubungan sama ini, aku langsung jawab. Oke. Nah, lalu apakah alergi tidak bisa dengan sop juga? Ya, nanti ada tanya jawab ya, akan dipandu Angga. Tapi produk kita nggak ada yang buat alergi. Ya, itu juga teman-teman harus tahu ya. Jadi alergi nggak bisa sembuh ya. Alergi itu adalah bawaan dari genetik badan kita. Lalu ideal body ya, atau untuk usukusi ini apakah bisa membantu orang menjadi lebih ideal badannya? Menurut aku dia akan membantu dari segi apa? Detoksifikasi usus dan metabolisme di dalam badannya dengan dengan subarasi, sehingga badan kita itu bisa mencapai titik yang ideal. Jadi bukan obat untuk kurus ya. Usukusi bukan menguruskan badan. Tapi kalau kita rajin minum usukusi dengan dosis yang sangat ideal, dosis yang optimal itu adalah 4 saset ya teman-teman. Aku sendiri sejak COVID bulan Maret, aku minum usukusi ini bisa 6-8. Bahkan waktu roadshow ke Semarang, kemana, ke daerah-daerah yang bertemu banyak orang, aku minum sampai 10 saset sehari. Kenapa? Karena takaran minum itu tidak bisa hanya takaran untuk kondisi yang normal, tetapi harus dibandingkan dengan apa kegiatan kita di lapangan, bagaimana kondisi tubuh kita, apakah ada resiko-resiko ya orang ketemu dengan beberapa hal yang menyebabkan dia terinfeksi, baik itu bakteri, COVID misal dan sebagainya gitu. Jadi itu juga harus menjadi bahan pertimbangan dan teman-teman bisa konsultasikan itu dengan medical expert kita ya, siapapun ya, mau aku, Dokter Wijaya, Dokter Revino dan sebagainya. Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan ya. Next. Ini penting banget bahwa detoksifikasi usus atau sehatnya usus kita dibantu dengan sangat oleh produk kita usukusi karena dia mengandung 1 triliun bakteri baik ya. Sehingga kerja untuk mendetoks usus ini sangat meningkat gitu ya. Nah, pencernaan yang bagus akan membentuk orang menjadi cantik, itu kata Mr. Obah waktu ketemu aku berdasarkan penelitian sekian puluh tahun dari pihak Jepang. Cantik menurut aku di usukusi ini maksud dari AFC bukan muka aja. Jadi bukan maksudnya orangnya kelihatan cantik, kelihatan ganteng, bukan ya. Tetapi cantik itu artinya adalah mencakup dari fisik maupun biologis dan kesehatan kita. Nah, itulah yang aku cermati setelah usukusi ini beberapa tahun aku minum. Maksudnya seperti itu. Dan mereka memang incer di pencernaan. Ya, karena itu tempat kumpulnya racun begitu ya. Jadi kalau pencernaan yang sehat, maka semua toksin akan lebih cepat dibuang
otomatis fungsi dari organ tubuh kita yang manapun akan lebih baik ya, karena pabrik untuk buang kotorannya bagus ya. Itu bahasa awamnya gitu. Next. Nah, ini ketika detox dibuang, lemak yang tidak berguna, racun dan sebagainya dibuang dengan baik oleh usus, otomatis obesitas atau berat badan yang berlebihan itu sedikit terbantu ya. Bukan berarti minum usus putih Anda kurus ya, jangan dibalik-balik gitu. Cuman dengan minum ini maka program diet Anda akan lebih terbantu ya. Begitu kira-kira teman-teman. Next. Ini sebenarnya yang penting dan ini yang sebenarnya membuat aku minum usus putih jauh lebih banyak sekarang ya. Jadi DNA ini berlokasi di dalam inti sel ya, pada hampir semua jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia berupa molekul raksasa yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Dia bawa sifat, DNA ini membawa sifat gitu. Nah, ini yang penting. Jadi informasi genetik di dalam sel itulah yang akan diturunkan pada generasi berikutnya ya. Nah, itu yang penting yang kita perhatikan di produk usus ini ya. Next. Nah, ini lebih berhubungan dengan cancer ya, karena Angga, Pak Niko, Pak Enes juga minta ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Jadi, kalau DNA kita rusak, itu akibatnya buruk terhadap fungsional, terhadap anatomikal, atau terhadap hormonal. Nah, ini yang bahaya. Ketika rusak dan mengarah ke cancer, akhirnya kita jadi kanker gitu. Oke ya? Jadi kanker. Nah, kenapa sih kok ada orang yang selamat dari kanker? Ya, ada orang yang kena kanker gitu ya. Itu bergantung kepada pertahanan tubuhnya tadi, termasuk salah satunya adalah T-cell namanya. Jadi di dalam sel darah putih itu ada kelompok yang namanya T-cells, ada yang nama B-cells, itu di monosit. Nah, ini dia bisa bunuh sel-sel patogen termasuk sel prakanker. Bahkan termasuk sel kanker yang belum terlalu ganas gitu ya. Itu teori dan bukti klinis yang sudah pernah dilakukan di kedokteran. Next. Nah, jadi badan kita ini adil oleh Tuhan sudah dibikin pertahanan teman-teman, seperti negara juga ada TNI, ada Polri untuk jaga orang sipil. Kita punya pertahanan sendiri untuk melawan virus, bakteri, jamur, sel prakanker, dan sebagainya. Ya. Kalau pertahanan ini nggak ada, coba kita bayangin satu hari aja kita bertemu dengan banyak sekali partikel berbahaya ya, bisa bahaya sekali, kita bisa mati tiba-tiba dan bisa terinfeksi segala macam. Tuhan itu sudah menciptakan kita itu sempurna sebenarnya, sudah ada pertahanan tubuh kita. Nah, pertahanan tubuh inilah yang ada di sel darah putih. Kalau sel darah merah itu untuk istilahnya sirkulasi darah, makanan, dan sebagainya. Nah, sel darah putih itu untuk pertahanan tubuh, terutama di monosit. Next. Ini ya, teman-teman penting, terutama di saat COVID sekarang. Di sini yang aku pelajari, yang aku rekam juga dari pihak Jepang waktu Mr. Oba kirim film, video tentang usukushi dan propolis sebenarnya waktu itu, bahwa sistem imun kita dipersenjatai juga dengan sel khusus yang bertugas membunuh sel-sel abnormal yang memiliki kecenderungan menjadi kanker atau prakanker. Jadi kecenderungan jadi kanker dan prakanker aja dia bisa bunuh ya, apalagi cuman virus, bakteri, parasit, jamur ya, pasti dia bisa bunuh. Nah, inilah sistem yang merupakan garda terakhir ketika badan kita sudah nggak bisa lagi menolak masuknya zat-zat patogen tadi. Next. Nah, karenanya kita harus perhatiin pernyataan tadi bahwa di dalam tubuh kita ini ada sel spesial namanya natural killer cell yang memang tugasnya secara otomatis membunuh semua zat-zat patogen. Patogen itu artinya merugikan ya teman-teman, yang masuk ke dalam tubuh.
natural killer cell ini seperti stem cell. Nah, kalau subarasi itu kan membantu untuk mengaktifasi stem cell. Stem cell itu kan adalah sel yang bertanggung jawab mencari sel yang rusak dan mati untuk diganti jadi baru dengan cara regenerasi sel. Karena itu subarasi sangat berfungsi untuk mengaktifasi itu. Nah, Utsukushi bekerja di natural killer cell. Oke, dia menyediakan media yang nyaman, pencernaan yang sehat, dan sebagainya, sehingga activity dan jumlah dari sel yang disebut natural killer cell ini meningkat, teman-teman. Dengan meningkat, daya tahan Anda pasti naik. Itulah yang menyebabkan dia memiliki paten activating imunitas tubuh. Oke, next. Apa itu sel natural killer cell? Adalah salah satu tipe dari sel limfosit atau sel darah putih, bagian penting dari sistem limfosit. Dia bergerak sendiri, keliling-keliling kayak polisi, mencari sel patogen dan langsung membunuhnya. Ya, itu dia natural cell killer. Jadi Tuhan itu adil, teman-teman. Kita dikasih sel ini sebagai polisi tentara untuk membasmi pemberontak maupun pengacau ya di dalam badan kita. Ya, hebatnya sel ini adalah dia bisa membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal, termasuk sel kanker atau prakanker yang belum masif gitu. Next. Hanya 15% jumlahnya dari total limfosit yang ada, tetapi itu sudah cukup kuat sebenarnya untuk melawan asal si 15% ini kondisinya fit. Nah, gitu ya. Jadi kayak atlet dia fit, dia kuat untuk bertanding gitu ya. Jadi kalau misalnya natural killer cell kita loyo, ya udah imunitas kita pasti jebol gitu ya. Itulah tujuannya kenapa kita harus jaga pencernaan kita. Nanti di slide berikutnya itu akan dijelasin salah satu untuk merawat si natural killer cell ini fit terus adalah pencernaan yang sehat dan bersih. Next. Hebatnya AFC kenapa? Dia juga membuat suatu produk subarasi sekarang ya dengan paten-paten fungsi terutama regenerasi untuk meremajakan organ-organ yang menjaga fungsi dan pertahanan tubuh kita. Misalnya di sini natural killer cell ini diproduksi di mana? Sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, tonsil ya dan kelenjar paralimfa. Ini diremajain sama si subarasi. Nah, gitu ya logikanya teman-teman. Dengan diremajakannya, maka produksi bagus. Gitu ya. Produksi bagus, natural killer cell terus banyak yang dibentuk. Begitu juga sistem pertahanan tubuh yang lain seperti leukosit dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu jumlahnya selalu bagus untuk fight against zat-zat yang patogen. Itu gunanya Anda harus konsumsi subarasi juga. Jadi subarasi sebenarnya adalah SOP ya, standar operasi prosedural. Minum untuk balikin penuaan Anda untuk meremajakan semua organ tubuh kita. Nah, setelah organ-organ ini mulai remaja, wah dia mulai produksi bagus, fungsi bagus, ya hormonal bagus, termasuk produksi dari natural cell killer. Oke, next. Bayangin tuh ya, teman-teman kalau keliling-keliling, bahkan misalnya kita pergi ke kantor Saint Moritz saja, ketemu banyak orang aja, bayangin tuh dari tiap orang kita nggak tahu, mungkin ada yang lagi flu, bahkan mungkin ada yang COVID carrier, kita nggak pernah tahu, mungkin ada yang tonsilitis, ada yang TBC. Kalau kita nggak ada pertahanan tubuh, teman-teman, pulang ke rumah semua orang langsung terinfeksi dan mati, benar nggak? Nah karena itulah Tuhan itu adil, kita dibikin suatu pertahanan. Ya, nggak semua orang ketemu orang TBC langsung TBC, ya kan? Nggak semua orang ketemu orang COVID langsung COVID juga, nggak seperti itu. Nggak semua orang ketemu orang yang misalnya pilek juga. Karena apa? Karena imunitas setiap orang akan membedakan bagaimana dia melawan penyakit yang akan masuk. Begitu ya. Next. Sel ini juga hebat sekali ya. Jadi sel ini memiliki suatu konsep untuk langsung membunuh kalau ketemu sel-sel yang nggak normal ya. Ketemu jamur dia bunuh, ketemu zat-zat yang disebut bakteri dia bunuh.
ketemu zat yang merugikan dia bunuh, bahkan sel prakanker dia bisa bunuh. Ya, itu hebatnya produk ini. Kenapa bisa begitu? Ya itulah hebatnya AFC. Ya, dia memproduksi suatu produk dengan teknologi. Oke, next. Otomatis ya teman-teman, karena sekarang lagi tren banget soal COVID. NK cell ini berfungsi nggak sih untuk bunuh virus? Oh, sangat teman-teman ya. Sangat berfungsi. Sangat-sangat berfungsi. Kalau enggak teman-teman ya, kalau NK cell ini nggak bisa bunuh virus, jangankan COVID, Anda kena virus influenza aja Anda bisa mati teman-teman. Ya, jadi ini kehebatannya dari NK cell dan produk kita, ya, secara pasti meningkatkan seluruh sistem imunitas. Tentunya termasuk NK cell. Begitu ya logikanya teman-teman. Jadi teman-teman di saat COVID ini aku sangat anjurkan, apalagi teman-teman yang punya comorbid ya, punya penyakit bawaan, hati-hati tetap ikuti semua protokol kesehatan ya, baik dari itu stay at home kalau bisa, kalau enggak jaga jarak, cuci tangan, jangan nyentuh muka, pakai masker, dan sebagainya ya. Ada beberapa orang bilang, oh kalau udah pakai masker N95 aman lah dok, nggak mungkin tertular COVID. Itu salah besar ya teman-teman. Orang pakai masker tujuannya bukan supaya nggak tertular COVID, tetapi supaya tidak menularkan apapun yang keluar dari dropletsnya. Jadi terbalik ya, kita pakai masker itu untuk melindungi penyebaran COVID, bukan untuk melindungi diri kita tidak tertular. Jadi teman-teman pakai masker itu sebenarnya melindungi orang lain dan diri kita sendiri menjadi penyebab penularan. Nah, NK cell itu akan bunuh semua virus. Dia nggak pandang bulu, termasuk COVID. Oke, makanya nggak semua orang kena COVID, teman-teman. Ya, COVID itu berbahaya nggak? COVID itu sebenarnya, kalau dari persentase kematian, tidak berbahaya. Tetapi COVID ini menularnya gampang banget. Ya, hanya lewat sentuhan di muka, hidung, mata, mulut, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi. Makanya hindari menyentuh muka, dianjurin. Kenapa? Karena dia memang sementara ini menurut penelitian, masuknya lewat daerah-daerah itu. Untungnya, dari beberapa senior yang memang sekarang jadi satgas maupun di dalam maupun di luar negeri menyatakan bahwa analisa bahwa virus yang namanya COVID itu bisa menular lewat droplet atau percikan ludah yang terbang di udara itu tidak benar. Jadi kalau itu benar, lebih ngeri lagi penularannya ya. Jadi penularannya sementara ini menurut penelitian yang aku dapat dari beberapa senior, dia tidak bisa menular lewat yang terbang-terbang di udara. Dia harus nyangkut dulu di salah satu titik, ya misalnya di meja, lalu kita pegang dan masuk ke hidung, mata, mulut kita, baru dia bisa menular. Jadi dia tidak menular lewat terbang-terbangan. Jadi nggak semudah itu. Jadi teman-teman boleh waspada, tapi juga jangan terlalu fobi. Ya. Bagaimana caranya Ustukusti membantu? Satu, tentunya dari kondisi tubuh kita sendiri. Nggak bisa hanya ngandalkan Ustukusti. Tetapi dengan masuknya Ustukusti ke dalam badan dengan dosis minimal 4 saset sehari, maka activating immunity agent akan naik dalam tubuh kita. Otomatis semua daya tahan kita naik dan akan bisa melawan apapun yang masuk, baik itu COVID, bakteri, jamur, virus, bahkan sel prakanker. Nah, gitu ya. Next. Ini teman-teman, ini dibikin oleh Angga. Terima kasih ya, Angga baru bikin nih siang hari ini. T-cell berfungsi untuk menyerang zat karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Adalah zat-zat, makanan, minuman, obat, atau apapun yang bersifat bisa menimbulkan kanker atau memancing sel prakanker menjadi kanker. Ya. Ataupun virus berbahaya lainnya seperti COVID-19 secara detail dan spesifik. Jadi dia ngerti kok bahwa ini, lu virus nih, lu bukan teman gue nih, bukan saudara gue, dia langsung bunuh. Itu kehebatannya dari natural killer cell ya, yang ada di T-cell. Jadi sebagian yang masuk atau bahkan malah semua yang masuk kalau nggak terlalu banyak itu akan dibunuh, termasuk sel prakanker ya. Nah, ini juga yang berhubungan sama paten dari Ustukusti bahwa bagaimana sih NK cell ini bisa menghancurkan sel prakanker. Jadi ketika sel prakanker ini baru mau berkembang, itu ada tahapan namanya eliminating fase. Jadi
fase eliminating. Itu adalah fase di mana NK cell masih bisa membunuh sel prakanker tersebut, ya, apalagi cuma virus, ya. Nah, eliminating ini adalah tahapan awal sebuah sel atau beberapa kelompok sel mau berkembang menjadi sel kanker. Ini yang menjelaskan kenapa pada beberapa orang sampai mati dia tidak mengalami kanker. Oke ya teman-teman, ada fase namanya eliminating. Lalu ada fase yang disebut equilibrium. Itu fase di mana si sel prakanker ini sudah lebih kuat. Nah, sudah lebih kuat. Tetapi dengan kekuatan daya tahan tubuh kita yang imbang, oke, masih bisa dibasmi. Oke, karena itu pada kondisi-kondisi cancer yang masih sangat rendah, pre-cancer yang masih sangat rendah, belum terlalu masif, belum terlalu kuat, dia masih bisa dibasmi juga oleh natural cell killer dan juga bisa dibantu oleh usus-usus dengan paten fungsinya karena dia masih di tahap eliminating atau equilibrium namanya. Oke teman-teman, lalu kenapa dia nggak bisa ditolong? Karena dia sudah masuk di fase namanya escape. Escape itu artinya sel-sel kanker ini sudah masif, ya, sudah jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, dan jauh lebih powerful dibandingkan pertahanan tubuh kita sendiri. Tubuh kita udah nggak bisa lagi muncul kankernya. Begitu ya teman-teman, jadi nggak semua fase bisa ditolong. Ada beberapa fase yang masih bisa dihambat, ada fase yang bahkan bisa dihentikan, tapi ada fase yang cuma hanya bisa dilawan aja. Udah nggak bisa lagi di stop. Kankernya tetap ada, tetapi diperlambat aja. Nah, itulah gunanya dari usus-usus, gitu ya. Termasuk virus ya, teman-teman. Jadi virus itu juga tergantung ya. Pertama, berapa banyak virusnya masuk. Saat virusnya masuk, bagaimana pertahanan tubuh Anda? Ya, kurang tidur, kurang vitamin, makan juga jelek, ya kan? Pikiran juga jelek. Walaupun yang masuk cuma beberapa banyak, Anda bisa kena COVID. Ya. Makanya ada beberapa orang kena COVID, wih, luar biasa gejalanya. Ada yang OTG. Itu yang membedakan namanya tingkat imunitas kita dan virulensi dari virus. Jadi benar-benar harus dihindari kondisi-kondisi yang membuat virus itu senang. Nah, virus itu senang ketika pertama tentunya daya tahan tubuh kita turun oleh sebab apapun. Kedua, suhu. Nah, dia lebih mudah, ada yang di suhu sangat dingin, ya, ada yang di suhu yang agak dingin dan sebagainya. Jadi itu juga berpengaruh. Lalu gizi. Orang yang kurang gizi otomatis imunitas buruk dan kalau kena infeksi virus bahaya sekali. Seperti itu. Di sini ada beberapa literatur yang diambil oleh Angga. Mengenal sel T, bagian sistem imun yang bisa tangkal virus corona. Sebenarnya bukan hanya virus corona, tetapi semua virus. Jadi penting sekali T cell ini. Dan T cell ini, semua aktivitinya bisa dinaikkan oleh usus-usus. Oke ya. Sel T beri kekebalan lebih lama dibanding antibody. Why? Karena sel T ini adalah memang cikal bakal di dalam badan kita untuk membasmi, langsung membunuh virusnya. Ya. Sedangkan antibody itu hanya menunjukkan tingkat kekebalan kita terhadap penyakit virus tertentu. Oke? Beda ya. Jadi kalau namanya T cell ini dia membunuh, teman-teman. Kalau antibody dia menangkal aja karena dia sudah kebal. Oke ya. Sel T dari pasien COVID-19 yang sembuh berikan kekebalan terinfeksi virus SARS-CoV-2. Ini adalah disebut biasanya adalah gabungan antara T cells kita dan plasma darah orang yang sudah kebal. Jadi ini masih dalam penelitian, mudah-mudahan banget aku berdoa vaksin yang diciptakan oleh beberapa pabrik farmasi ya, termasuk Indofarma dan Pfizer itu bisa keluar ya. Jadi teman-teman sekarang mulai mengerti, terutama COVID ini masih lama teman-teman. Aku yakin nggak akan pernah hilang bahkan, tetapi akan hilang dengan sendirinya kurvanya ketika sudah banyak yang imun dan ketika vaksin sudah keluar. Next. Itu tentang COVID, dan aku pengen bicara sedikit tentang COVID tambahan seperti permintaan Angga bahwa COVID adalah salah satu varian dari SARS, virus SARS, yang penularannya sangat mudah. Ya, bahkan hampir
70-80% OTG tanpa gejala. Ya, aku ada satu teman baik di sini, salah satu konglomerat malah di Palembang, hidupnya, jangan lagi soal bersih teman-teman ya. Kadang-kadang dulu nggak ada COVID aja, makan aja itu sendok, garpu, piring, dan sebagainya. Kalau makan sama aku di restoran, dia minta direbus dulu. Sampai seperti itu hidupnya. Ya, akhirnya meeting dia nggak mau, selalu Zoom, dan sebagainya. Barusan satu keluarga kena COVID. Dan sekarang mereka lagi dirawat di rumah sakit, tapi kondisinya sih baik-baik, nggak terlalu buruk. Dan mulai tracing, kalau menurut aku, tembusnya dari mana teman-teman? Dari supirnya. Karena supirnya bolak-balik tidak pulang ke tidak stay di rumah dia tapi pulang balik ke rumahnya. Jadi bisa masuk lewat mana aja. Nah, hati-hatinya di situ. Jadi penularan ini yang bikin repot ya gitu. Ada beberapa teman ya, tim kita juga di AFC keliling Indonesia sampai kemana sampai hari ini nggak apa-apa gitu ya. Padahal jorok, hidupnya lebih jorok daripada bos tadi. Why? Banyak faktor teman-teman, dan salah satunya adalah tentunya adalah imunitas ya. Sama kayak harimau teman-teman, kalau ngumpet di kandang terus, satu kali keluar kandang, jangankan berantem sama harimau, kadang-kadang berantem sama kucing aja dia kalah gitu. Nah, itu yang juga sekarang keluar salah satu aliran di Amerika, bahwa untuk orang-orang yang tidak ada promorbid dan usianya belum terlalu tua ya, bukan dianjurkan untuk nekat, enggak, tapi dianjurkan untuk mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal. Ya, bukan nekat ya teman-teman. Kalau yang diabetes, aku anjurkan jangan deh. Karena diabetes ini nggak tahu kenapa, dari beberapa kasus, hampir 9-95% kasus orang diabetes, apalagi yang sudah menahun, kalau kena COVID dia mati. Ya, termasuk salah satu teman sekelasku, Dr. Purkis, 3 hari yang lalu meninggal dunia karena COVID. Dan dia sudah menderita diabetes 6 tahun yang lalu. Jadi nggak tahu kenapa kalau diabetes memang kita harus hati-hati. Kedua, orang yang gagal ginjal juga harus sangat hati-hati. Terus orang-orang yang kena penyakit autoimun, terus orang-orang yang kena penyakit AIDS atau degeneratif lain seperti serangan jantung dan sebagainya, stroke, itu memang harus hati-hati. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa drop dan meninggal. Tapi untuk orang yang sehat, ada satu kelompok dokter tentang imunitas juga di Amerika, aku sempat lihat videonya, mereka justru menganjurkan kita untuk melakukan herd immunity, jadi dilawan gitu ya, dilawan dalam arti kata kita mulai beradaptasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana cara melawan? Tentara Anda harus kuat, jaga imunitas, karena itu aku sangat anjurkan pada teman-teman, mulai minum utsukushi yang banyak ya, mulai minum utsukushi yang banyak, karena utsukushi sudah dipastikan ada paten yang meningkatkan imunitas kita. Lalu masuk ke dalam kanker. Masuk ke dalam kanker. Kanker adalah suatu kondisi di mana DNA-nya rusak, yang tadinya jinak jadi ganas. Bisa sembuh nggak? Nggak bisa, teman-teman. Ya. Kenapa banyak orang yang bilang, minum utsukushi dok, udah minum Subarasi, tapi kok PSA-nya naik, kok malah tumor markernya naik? Bahaya ini, berarti produk AFC meningkatkan sel tumornya, sel kankernya. Begini ya penjelasannya teman-teman, supaya nanti nggak rancu di lapangan ya. Sampai hari ini kita lagi ngobrol, nggak ada satupun obat ya, atau suplemen, atau apapun itu nyebutnya, yang bisa menyembuhkan kanker. Nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Bohong aja kalau ada yang bilang ada. Oke ya. Yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang kanker, oke ya, terhadap orang-orang yang sedang menderita kanker adalah melawan kondisinya. Oke? Sebab kalau orang sudah disebut kanker, itu berarti masuk di tingkat yang aku sebut tadi, sudah escape. Dia sudah nggak bisa lagi dibunuh. Oke ya, bukan di eliminating atau equilibrium. Jadi dia udah nggak bisa dibunuh. Nah, kita bisa lawan dengan menghambat perkembangan kankernya, misalnya dari stadium 1 naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4, itu pasti bisa dihambat oleh utsukushi. Oke? Misalnya yang tadinya harusnya 2 tahun dia sudah naik dari stadium 1 ke 2, bisa dihambat menjadi 3, harusnya di 4, 5, 6 tahun itu bisa. Tapi kalau sembuh nggak bisa. Gitu ya. Jadi aku yakin sekali dalam hatiku,
Bahkan Pak Ernest waktu ketemu di Bandung sempat memberikan ilustrasi bahwa ada satu zat lagi yang sudah dikeluarkan paten fungsinya adalah anti cancer, teman-teman, yang akan diproduksi menjadi Utsukushi jilid 2. Mari kita berdoa bersama-sama bahwa Tuhan memberikan anti cancer, ya. Itu sudah disampaikan resmi oleh Pak Ernest sebagai bocoran. Mudah-mudahan itu akan dirilis mungkin, ya, aku harapkan secepat mungkin, apa 2021 atau 2022, ya. Tapi sampai hari ini nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan kanker. Karena itu ketika minum Subarasi, lutein, Utsukushi, kenapa kok sel kankernya tetap berkembang biak? Kenapa PSA-nya tetap naik? Karena sel kankernya tetap hidup, teman-teman. Oke? Nggak bisa nurunin PSA dengan Utsukushi atau Subarasi, nggak bisa. Kecuali pada stadium-stadium awal terjadi, ya, beberapa gembira sekali telepon aku bilang bahwa kankernya udah sembuh. Sebenarnya nggak ada kanker itu sembuh, ya, bohong juga itu, teman-teman, ya, kecuali mukjizat, ya. Oh ya, kecuali namanya semikarsinoma, itu karsinoma dari buah zakar. Nah, kalau kanker buah zakar itu kalau di stadium 1 diangkat, buah zakarnya dibuang, ya, itu orangnya sembuh sempurna. Kalau yang lain nggak bisa. Nah, pada stadium-stadium awal ada kemungkinan seperti itu, ya, seolah-olah dia sembuh karena PSA-nya turun atau mungkin tumor markernya turun gitu. Jadi itu bisa terjadi, tapi kalau udah lanjut nggak bisa. Nah, produk kita akan menghambat si sel kanker ini untuk membunuh pasien ini, kasarnya begitu. Jadi yang harusnya mati 5 tahun mungkin jadi 10 tahun, mati 7 tahun mungkin jadi 9 tahun. Seperti itu pasti bisa, teman-teman. Karena dia menghambat kerja sel kankernya. Tapi kalau membunuh nggak bisa. Jadi bukan karena minum produk kita, sel kankernya naik. Tetapi sel kanker itu akan naik terus. Ya, mau minum apapun, kecuali di kemo. Kenapa orang di kemo turun PSA-nya, turun tumor markernya? Benar, karena sel kankernya dibunuh. Tetapi jangan lupa, seluruh sel normal juga dibunuh. Jadi ketika seseorang ingin melakukan terapi terhadap dirinya, tentunya harus dibandingkan antara indikasi dan efek samping, dan kontraindikasi, dan efek letal. Ya, kemarin sempat ada salah satu rekan kita, ibu-ibu udah agak tua, telepon aku dimarahin sama dokter onkologinya karena katanya produk AFC ini berbahaya, ya, bisa menyebabkan kankernya tumbuh. Kebetulan dia lagi berobat dan akhirnya video call barengan sama aku dengan dokternya, dengan si pasien, ya. Kebetulan pasien ini tim kita udah tua, ibu-ibu. Aku bilang sama dokter tersebut, dia onkologi, jadi ahli bedah tumor, ahli bedah kanker juga. Aku bilang, dokter, maaf, dokter nggak boleh loh menjelek-jelekkan produk kami, mengatakan bahwa produk AFC berbahaya dan bisa menumbuhkan sel kanker. Nggak boleh tuh, dokter, aku bilang, karena dokter nggak punya datanya. Apakah dokter udah meneliti, misalnya ada berapa ribu atau puluhan ribu pasien yang minum produk AFC dan kankernya jadi ganas? Ada atau nggak ada? Dan beliau bilang nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita bicara dari awal. Aku mau tanya sama dokter, sebagai seorang ahli onkologi, bedah tumor atau bedah kanker atau apalah Anda nyebutnya, apa yang Anda akan lakukan terhadap ibu ini? Dia kebetulan ibu ini minta dirahasiakan namanya, jadi aku nggak berani sebut di sini. Dia sudah kena stadium 4 dari breast cancer menurut dokter ini. Benar atau enggak, aku juga nggak tahu. Nah, aku tanya, dokter mau lakukan apa terhadap ibu ini? Dia bilang, oh, saya akan lakukan tindakan medis ini. Aku bilang, aku nggak tanya itu. Aku tanya, mau dilakukan apa? Tindakan medisnya apa? Dia bilang, saya akan kemo. Kemoterapi apa? Ya, kemoterapi itu untuk membunuh sel kanker, dia bilang. Oh, salah, dokter. Aku bilang, aku lebih bodoh dari Anda. Aku dokter biasa, bukan ahli bedah tumor, bukan ahli bedah kanker, tetapi cara Anda menjawab bahaya ini. Ya, apa itu kemoterapi, dokter? Aku bisa ketik di Google sekarang juga dan aku akan bacain. Daripada aku yang bacain, mendingan dokter yang bilang. Dan akhirnya dia ceritakan apa itu kemoterapi. Ya, teman-teman boleh cek di Google sekarang apa itu kemoterapi. Dan dia baca, aku tanya lagi, apakah kemoterapi berbahaya, dokter? Jawab aja, ya atau tidak.
Dia bilang, ya kita harus selamatin ibu ini apa. Aku nggak tanya itu. Aku tanya, apakah kemoterapi ini berbahaya atau tidak berbahaya? Jawab dulu. Dan akhirnya dia bilang, ada bahayanya. Apa bahayanya, dokter? Dan dia sebutkan. Teman-teman tahu, bahaya dari kemoterapi itu ribuan, teman-teman. Bukan satu, dua macam. Oke ya? Nah, terus pertanyaan aku berikutnya, dokter, apakah kemoterapi bisa menyebabkan pasien yang menjalani kemoterapi meninggal dunia? Jawab dulu. Dan mungkin udah kesel, mungkin juga bingung dan putus asa, makanya aku bilang sama sejawat-sejawat ya, jangan serang AFC, jangan jelek-jelekkan AFC, karena kita di dunia medis pun ada etika. Misalnya Angga dokter, aku dokter, Angga ngobatin orang yang mengalami sinusitis dengan obat yang namanya amoxicillin. Aku pengen obatin dengan yang golongan erythromycin, itu urusan aku. Nggak ada juga aku bisa campur tangan ke Angga. Jadi janganlah jelek-jelekan, dan dokter onkologi ini kepepet, dan akhirnya dia bilang, Anda ini menyerang saya. Aku bilang, enggak. Aku nggak menyerang dokter. Dokter yang menyerang kami. Karena dokter bilang bahwa produk AFC yang namanya Subarasi dan Usukusi berbahaya. Bisa menyebabkan sel kankernya lebih ganas. Itu bahaya, dok, pernyataan itu. Aku ada chatnya, aku ada rekaman suaranya, ya. Itu berbahaya, dokter. Karena dokter melanggar hukum itu. Nah, sekarang dokter jawab dulu. Bisa nggak orang mati gara-gara di kemoterapi? Jawab dulu, dokter. Dan akhirnya dia bilang iya. Selesai itu, aku bilang, oke, terima kasih dokter. Sekarang aku tanya tentang produk AFC. Bagaimana dokter bisa bilang bahwa Subarasi dan Usukusi menyebabkan kanker pada ibu ini bertambah ganas? Dari mana dokter bisa bilang begitu? Tolong jawab dulu. Oh, ya kata orang-orang begini. Aku bilang, Anda gila dokter. Anda seorang dokter dan membawa gosip ke dalam praktek Anda. Dah, dan akhirnya aku sudahi. Aku bilang, ya udah dokter, berarti dokter nggak bisa jawab. Sekarang aku bilang sama Cici itu, Cici tinggal pilih, Anda mau kemoterapi dengan dokter ini, atau Anda mau beli produk AFC untuk fight against cancer, that is your choice. Dan aku bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini Cici itu minum, kondisinya jauh lebih baik, dia lebih lega, lebih gembira, lebih banyak berdoa, dan aku dengar bahkan sekarang ini perkembangannya baik di payudaranya, dia juga nggak jadi mastektomi, lebih happy lah ya, dan bahkan katanya udah mulai jalani bisnisnya, dapat bonus, dan beli sampai 3 apa 5 diamond gitu. Jadi teman-teman ketika di lapangan ketemu orang yang jelekin AFC, teman-teman jangan panik dulu ya, tenang dulu, sabar. Kadang-kadang kayak ilmu Tai Chi ya, kita kan sering tuh nonton film Tai Chi. Kadang-kadang serangan orang bisa jadi bumerang buat dia. Dan itu juga aku sampaikan pada teman-teman, jangan sampai kita yang buat bumerang buat diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman jangan sampai teman-teman overclaim ya. Apakah Anda tim aku atau bukan? Aku nggak masalah. Ya, kadang-kadang aku sangat terkesan sekali dengan AFC ini ya. Aku selalu diingatkan oleh Pak Michael, Ibu Sylvie istrinya yang sangat aku kenal baik, Pak Ernest, Ibu Helen, Niko, selalu mengajarkan kita untuk bicara hal-hal yang jujur, hal-hal yang tidak bohong ya. Ya, baik dari masalah kesehatan, baik dari masalah bisnis, semua ngajarin aku hal-hal yang baik ya. Bahkan sekarang aja Niko sering telepon, dokter, ayo roadshow, ayo jalan gitu, dok, ayo dok, sana sini ya. Aku salut juga sama Niko ini. Padahal Niko keliling kan nggak ada duitnya. Dia bilang kita harus perhatiin, banyak orang-orang yang lagi takut sama COVID, banyak orang-orang yang lagi panik ya. Kita harus bantu, kita harus apa gitu. Jadi aku lihat, wah iya ya, kok jalanin bisnis kok hanya uang. Kadang-kadang kita harus pikir yang lain juga gitu ya. Aku pergi ke daerah-daerah, di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah, di daerah kecil itu sedih teman-teman. Ada yang cuma naik sepeda ya, enggak datang
dari Salatiga ke Semarang gitu, naik sepeda ketemu kita hanya untuk foto. Habis foto, minum sebentar kopi, pulang lagi naik sepeda gitu. Aku pikir, wah luar biasa ya. So teman-teman, banyak yang Anda bisa belajar di AFC ya, bukan hanya soal kesehatan, tapi banyak hal yang luar biasa di bisnis ini, terutama di perusahaan ini. Aku melenceng karena kesehatan ya teman-teman, itu sangat juga dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Dan percaya sama aku bahwa produk-produk kita ini tidak ada satupun yang berbahaya, ya, termasuk usuk-usi. Jadi nggak ada mungkin berbahaya. Kenapa? Nggak ada kimianya. Sama aja kita makan karedok, makan capcay, makan gado-gado. Gitu. Jadi tenang-tenang, jangan panik. Kalau teman-teman panik, bingung, silakan tanya aja. Mau sama dokter Tevino, mau sama aku, mau sama dokter Wijaya, dokter Buana, banyak ya tempat teman-teman bisa bertanya ya. Kita akan bantu untuk bisa jawab dengan benar ya. Dan jangan juga paksakan orang bahwa ini bisa ngobatin ini jangan. Teman-teman selalu patokannya pada paten fungsi. Nah, paten fungsinya teman-teman bisa klik lagi ke dalam Google ya. Kan kalau teman-teman lagi bingung ya, cari misalnya kode pos kota ini apa ya, masukin Google. Nah, teman-teman boleh juga masukin kata-kata paten kita itu ke dalam Google. Misalnya, anti hepatitis C. Masukin, apa tuh sih anti hepatitis C? Sehingga teman-teman bisa menjadi istilahnya, boleh dibilang dokter, ya, berjalan di dalam produk AFC ini di edukasi di lapangan. Nah, gitu. Oke ya, next. Yang lebih menarik lagi, Cell Natural Killer ini pinter. Jadi, dia punya kemampuan untuk mengenali semua sel-sel yang aneh-aneh, dia langsung bunuh, teman-teman. Ya. Tanpa disuruh, tanpa perintah dari otak. Tuhan adil ya. Jadi dia bisa bunuh semua sel yang dianggap nggak normal. Baik itu bakteri, virus, ya, bahkan sel prakanker. Itu hebatnya natural cell killer. Nah, ini kita bisa tingkatkan sel ini dengan minum usukusi. Pasti. Gitu ya. Nah, ini ada yang tanya ya, nggak aku jawab sebentar ya. Kenapa sih kok usukusi dilarutin air susah ya, ada kayak biji-bijinya? Karena di situ ada kiwi seed. Nah, ada biji kiwi. Aku juga dikasih taunya sama Niko. Jadi ada biji kiwi. Nggak apa-apa, minum aja aman kok ya. Memang usukusi rasanya nggak seenak tubarasi. Nah, tapi kalau aku, ini bukan kata AFC loh. Ini aku ya. Kalau aku campur tubarasi dan usukusi aku campur, teman-teman. Aku minum pagi-pagi ya dan sore. Maghrib juga, malam bahkan. Kalau aku lagi roadshow, aku minum terus. Pokoknya kelihatan ada usukusi aja depan gue minum aja. Jadi aku selalu jaga badan aku dengan usukusi ini karena sekarang ini memang lagi tren banget COVID gitu ya. Kita nggak tahu siapa aja bisa COVID gitu. Bahkan mungkin diri kita sendiri ada virus COVID dalam badan, kita nggak tahu. Jadi kita hajar terus usukusi gitu. Next. Sayangnya dia bisa lemah juga loh. Jadi kalau misalnya pencernaan kita kotor, nggak bagus, ya, terus limpa kita loyo, sumsum tulang kita loyo, ya udah jumlahnya kurang, dia loyo juga otomatis virus, bakteri, jamur, sel prakanker, semangat. Sama kayak misalnya polisi sama tentara tidur semua, nggak ada yang mau kerja. Wah, bandit merajalela ya, pemberontak merajalela. Seperti itu teman-teman. Makanya kita harus jaga ini. Ya, jaga benar-benar supaya baik jumlah, baik mutu, baik kekuatannya tetap untuk fight against semua zat patogen gitu ya. Dia harus fit terus ya. Next. Nah, ini cara mencegah kanker dengan merawat sel natural killer ini. Jadi ada korelasinya. Kalau kita rawat natural killer, maka sel kanker sulit berkembang ya. Demikian pula sebaliknya, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman harus ada suatu perimbangan di sini yang teman-teman harus jaga ya. Jaga kesehatan tetap dijaga, mutu dari gizi kita dijaga, mutu dari produksi sel natural killer kita jaga dengan apa? Dengan tubarasi, karena dia meremajakan semua organ yang memproduksi natural cell killer. Dan untuk si natural cell killer, dia ini hidup perlu suasana pencernaan yang baik. Karena itu kita minum usukusi. Dan dia kayak motivator, kayak Andri Wongso-nya.
Begitu masuk ini Usukushi, dia kayak Andrew Wongso, Natural Killer Cell ini semangat banget gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Next. Kalau ada yang tanya kapan diminumnya, bebas ya teman-teman, mau dicampur, mau dipisah. Kalau aku pribadi aku campur karena aku kegiatannya padat, takut lupa ya. Jadi bebas kok, dicampur juga nggak akan ada interaksi karena produk kita nggak ada yang kimia ya. Nah, ini salah satu jaganya adalah jaga kesehatan pencernaan Anda dengan Usukushi tentunya ya. Sekitar 65-70% semua kegiatan dalam tubuh kita ini ditopang oleh pencernaan. Begitu ya. Jadi kalau pencernaan kita bagus teman-teman, insya Allah badan kita juga akan jauh lebih sehat. Gitu. Next. Selain itu ada cara dari eksternal ya, makan ya, lebih banyak makan yang jauhi pengawet, makan buah-buahan, sayur dan sebagainya ya. Terus minum prebiotik tambahan silahkan kalau emang seneng ya, tetapi prebiotik di dalam Usukushi, wah udah 1 triliun teman-teman, udah banyak banget, jadi udah cukup, rasanya sih udah cukup baik selama takaran yang diminum benar. Ingat ya, 4 saset ya sehari ya. Ada yang bilang, mahal banget dokter. Memang, tapi ingat loh, kalau disambung-sambung dengan bisnisnya, kalau Anda sudah terbiasa minum 4 saset atau 6 saset, kan nggak enak tuh kalau nggak minum 4 atau 6. Otomatis mulai cari uang tambahan. Nah, baru kerjain bisnisnya teman-teman. Jadi teman-teman harus korelasi antara bisnis dan kesehatan ini digabungkan. Timbulkan zona nggak nyaman. Nah, zona nggak nyaman yang aku timbulkan dalam diriku adalah jaga kesehatanku sebaik mungkin, minum banyak-banyak produk AFC. Karena produk AFC diminum sebanyak apapun, nggak mungkin ada apa-apa kan. Nah, dompet kempes teman-teman, karena waduh, beli ini gimana nih caranya. Nah, terpaksa zona nggak nyaman itu kita kejar dengan mengerjakan bisnisnya. Mengerjakan bisnisnya, kita bantu orang lain lagi untuk banyak minum produk kita, dan orang tambah sehat, tambah kaya, dan sebagainya. Ya, informasi dari Pak Niko, dari Pak Angga pun sekarang ini sudah ribuan tim aku yang jadi miliarder hanya dalam waktu 1 tahunan. Jadi AFC ini menciptakan banyak miliarder malah di saat COVID gitu teman-teman ya. Jadi biasanya sih Kak, katanya kalau udah punya bonus 1 miliar dari AFC agak susah juga kena COVID ya, karena happy terus kita. Jadi daya tahan jadi naik. Beberapa literatur ya, baik dari critical review, dari food dan science nutrition dari tahun 2014 dan sebagainya, menunjukkan bahwa prebiotik ini merupakan stimulan, motivator untuk daya tahan tubuh kita, ya, termasuk sel limfosit T dan sel limfosit B. Kalau yang B itu, dia memori, teman-teman. Jadi T-nya ini menghajar, bunuh, nah dia ambil tuh DNA-nya, dilaporin ke B. B ini nanti nyimpen, sehingga suatu saat datang lagi, si T ini lebih gampang lagi membunuhnya, karena dia udah kenal, wah lu kelemahannya di sini nih, gitu ya. Jadi T dan B ini selalu bekerja sama untuk bunuh semua sel patogen yang masuk. Next. Bayangin kalau misalnya dikombinasi dengan subarasi, keren ya. Jadi subarasi kan teman-teman tahu ya, dia naik hampir 1,5 kali lipat daripada SOP. Nah, jadi kalau misalnya minum subarasi, sebenarnya kalau sudah biasa sekian, bisa sedikit hemat lah ya, karena dia kekuatannya 1,5 kali dari SOP. Nah, kalau dikombinasi, apa akibatnya? Otomatis dong, pertama, semua organ yang memproduksi, menunjang pertahanan tubuh kita, akan produksi lebih kuat, lebih banyak, lebih fit. Ya, itu satu. Otomatis pertahanan tubuh kita naik. Nah, dengan pertahanan tubuh kita naik, maka kemungkinan kita untuk terinfeksi apapun, termasuk COVID-19, akan turun, teman-teman. Ya, itu logika. Jadi, sambil kita berbisnis di sini, ayo kita menjaga kesehatan diri kita dulu. Jangan lupa tetap minum ya, baik itu subarasi, dan jangan lupa Usukushi. Ingat, minimal 4 saset sehari ya, untuk jaga imunitas Anda. Kalau Anda kurang-kurang fit, naikin, apalagi Anda roadshow seperti aku, naikin ya, minimal 2-3 kali lipat loh. Aku 8 itu pasti satu hari, teman-teman, kalau lagi roadshow. Nah, naikin itu, jaga yang lainnya, plus subarasi. Aku subarasi itu nggak sampai 8, nggak. Aku subarasi biasanya
3, 4 gitu, tergantung apa aktivitasku. Kalau aku di rumah aja biasanya aku subarasi 2 sampai 3 saset saja. Kalau di luar aku bisa sampai 4 atau 5 dan 6 subarasi per hari. Next. Paten-patennya untuk review teman-teman, anti-tumor agent, immune activating effect, dan therapeutic agent on hepatitis C. Sebenarnya ada lagi, dia menghambat kegiatan sel kanker, untuk jerawat batu, untuk wrinkles, untuk detox dari usus juga ada di dalam Ustukusi ya, dan harganya lebih murah, cuma 1.650.000. Seperti penyampaian Pak Ernest di Bandung beberapa waktu yang lalu, aku juga berdoa supaya AFC bertambah jaya, terus berinovasi, dan akan menciptakan menurut Pak Ernest Ustukusi Jilid 2, di mana di dalam kandungannya akan ada anti cancer gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan, panjang umur, dan acara sore hari ini bisa berguna. Mungkin setelah ini Angga bisa pandu untuk masuk ke tanya jawab, karena mungkin banyak sekali yang akan tanya jawab, mungkin bisa dikelompokkan ke beberapa kelompok nggak? Misalnya kita bahas kanker dulu, bahas apa dulu gitu. Thank Boleh, Dok. you. Oke. Thank you, Dok. Ini kita mulai dari kanker dulu kali ya. Kanker atau COVID nih, mungkin kita lebih ke sebentar ya. Karena COVID jarang dibahas malah. COVID jadi ini oke ya. Ini ada yang nanya, dokter boleh tanya nggak dokter kalau mau buat sekedar jaga aja dok biar nggak kena COVID itu berapa saset per harinya? Utsukusi mungkin ya dok? Ya, kalau Utsukusi sih untuk orang normal ya tanpa kondisi pandemi itu sebenarnya 4 hari ya teman-teman ya. 4 hari itu maka paten fungsi yang ada di usus itu akan maksimal bisa kita rasakan ya. Jadi kalau untuk mencegah, nah mencegah ini tentunya kita lihat juga orang yang ingin mencegah ini bagaimana kondisinya. Apakah dia sering ketemu orang di luar, apakah dia sering menghadiri pertemuan yang riskan untuk kena COVID. Tambah tinggi kemungkinannya, tambah tinggi faktor resikonya, naikkan dosisnya 2 kali lipat, nggak begitu. Oke, ini ada yang nanya lagi dok. Tanya dokter bagaimana dengan orang tanpa gejala? Apakah UTSU mampu bikin jadi non reaktif gitu mungkin? Pasti, enggak pasti. Aku ada beberapa teman yang aku nggak pantas sebut namanya. Bahkan ya ada beberapa tim di AFC yang kena COVID ya. Cuman memang itu kan rahasia, jadi kita kan nggak boleh. Jadi hasil itu kadang-kadang ada yang bisa disebarkan, ada yang tidak. Tetapi ketika sudah ketahuan siapa, biasanya kita anjurkan dia untuk isolasi mandiri. Ya. Bahkan teman-teman di AFC yang kena COVID ngomong sama aku langsung, karena dia ngomong sama aku langsung, aku sebagai dokter tidak boleh umumkan itu. Oke ya. Ada privilege dia untuk menahan informasi itu, tapi dia tetap koordinasi sama aku untuk isolasi mandiri. Dia ngumpet di mana, dia tinggal sendiri, dia rawat dirinya sendiri. Itu rata-rata yang aku alami, itu nggak ada yang lebih dari 4 hari, 5 hari mereka langsung negatif. Oke. Tapi dengan catatan mereka nggak ada promorbid, makanya hati-hati ya. Tapi ini ada satu yang promorbid, yang hebatnya ada satu temanku promorbid, tapi kena COVID juga, swab positif, tapi nggak apa-apa. Jadi tanpa gejala juga. Nah, kemungkinannya menurut aku hanya 2, salah pemeriksaan. Jadi teman-teman kalau ada pemeriksaan, terus ada hasil yang kurang baik, teman-teman boleh melakukan pemeriksaan ulang ya. Ada yang ikut swab apa tuh, swab yang umum-umum. Kalau kami di Palembang kan nggak ada tuh. Di Jakarta kan ada tuh swab yang untuk orang umum begitu. Dia di swab positif, dia pergi ke Prodias lagi negatif gitu. Nah terus swab kan ada 2 macam, ada yang biasa, ada yang antigen, ada yang antibody. Itu yang disebut yang PCR dan sebagainya. Jadi ada swab yang lebih sensitif lagi. Jadi kalau aku selalu anjurkan, pertama, kalau memang dia tahu bahwa dirinya benar terindikasi
COVID, maka yang dia harus lakukan pertama kali, tenang dulu. Ya. Boleh dia lakukan pemeriksaan ulang swab dulu, lalu dia mulai mengisolasi dirinya, ya, isolasi mandiri. Yang umum ya teman-teman, yang teman gampang dapat di lapangan, kadang-kadang kan orang malu ya. Aku lihat kondisi yang berbahaya ini kadang-kadang orang malu nggak. Jadi sebenarnya ini bukan penyakit yang memalukan. Justru teman-teman harus aware banget. Yang dilakukan beberapa teman di lapangan, di Southwest, pertama minum vitamin C dosis tinggi, 500 mg setiap 6 jam. Oke, itu ingat ya. Lalu kedua, teman-teman bisa minum antibiotik yang khusus untuk ini, itu adalah golongan azitromisin. Oke. Aku lebih anjurkan pada teman-teman untuk hal-hal ini tolong dicatat karena banyak teman-teman yang positif dan malu untuk cerita. Dan ini membahayakan orang lain. Nah, kalau memang hal itu terjadi, teman-teman langsung isolasi mandiri ya. Lalu kedua, tetap jaga protokol kesehatan. Lalu minum vitamin C minimal 2000 mili sehari. Oke. Lalu minum antibiotika namanya azitromisin. Itu untuk orang-orang OTG dan mild simptom, gejala ringan. Oke. Mungkin ada yang batuk-batuk doang, mungkin ada yang agak demam-demam doang. Nah, itu lakukan teman-teman ya. Plus antiviral. Antiviral sekarang sudah gampang dibeli karena kita lagi pandemi. Nah, itu golongannya biasanya namanya aciclovir. Teman-teman tahu ya, aciclovir itu boleh beli bebas, teman-teman. Cari, minum. Itu dosisnya minimal harus minum 6 sampai 8 tablet sehari. Oke. Ini dok, ini ada pertanyaan mengenai produk, tapi nggak nyambung ke COVID segala macam, tapi menurut saya general lah kalau ini pertanyaannya. Jadi gini, dok, gimana kalau ada yang ngomong, kalau selama kita menggunakan produk EFC, semua manfaatnya emang bagus. Terus saat kita berhenti konsumsi produk EFC, maka semua penyakit yang sebelumnya berhasil dibantu, itu bakal keluar lagi. Gimana menurut dokter? Apa benar kayak gitu atau nggak ada dok sama sekali yang kayak begitu aslinya? Gimana dulu arah pertanyaannya? Kalau misalnya pernyataan itu kita lihat dari sisi yang aku jelaskan, ya benar. Begini ya teman-teman, benarnya begini ya. Ketika kita minum misalnya ustukusi, maka natural killer cell kita kuat sekali. Ya, kemungkinan untuk terinfeksi oleh zat-zat patogen akan turun dengan drastis. Ketika dihentikan, maka dia kembali ke titik semula. Nah, titik semulanya gimana? Angga pun nggak tahu, aku juga nggak tahu, karena daya tahan tubuh kita sulit untuk diprediksi. Nah, ketika dia berhenti, otomatis pertahanan tubuh kita tidak sekuat waktu dia pakai ustukusi. Otomatis kemungkinan dia kena lebih besar. Itu benar. Tapi pertanyaan ini atau pernyataan aku tidak menyatakan bahwa minum ustukusi itu adalah ketergantungan. Beda ya. Ketergantungan itu artinya gini. Kalau minum ustukusi, wah kita lebih sip ya, lebih sehat, lebih apa. Begitu nggak minum, kita sakau. Oke? Misalnya, jadi efek-efek yang buruk, Angga jadi stres, depresi, mau bunuh diri, itu namanya ketergantungan. Ya, produk kita bukan ketergantungan, tetapi pilihan, teman-teman. Kalau Anda mau lebih kuat daya tahannya, lebih kuat terhadap sel kanker, lebih kuat untuk detox usus, Anda minum. Tapi kalau Anda rasa, enggak lah, badan gue oke-oke aja, gue nggak mau minum lagi, juga nggak apa-apa. Nggak ada risiko yang buruk. Tetapi, kembali ke kondisi semula. Begitu juga subarasi. Subarasi, kalau nggak diminum, bahaya nggak? Nggak ada bahayanya. Cuman, nggak terjadi lagi tuh regenerasi sel. Berarti, kita balik lagi ke sistem penuaan yang awal. Misalnya nih, bukan aku bicara nantang Tuhan enggak ya, tapi di kedokteran tuh ada yang namanya penyebab kematian adalah penuaan. Penuaan Anda menyebabkan Anda meninggal pada usia misalnya 85. Ya udah Anda mati 85. Oke. Tapi kalau misalnya pakai subarasi, maka secara kedokteran dan secara usia biologis, usia Anda pasti lebih panjang dari 85. Tuh, produk kita adalah pilihan. Oke, teman-teman? Dok, ini masih ada yang nanya, apakah utsukusi boleh digunakan oleh penderita autoimun dan gimana cara konsumsinya? Karena setahu saya, kalau autoimun itu nggak boleh makanan-makanan yang ininya keras. Maksudnya mungkin
Kalau yang saya ini Utsukushi itu mungkin lebih karena emang untuk pencernaan apa segala macam gitu lebih Ya, emang lebih aku kasar ngerti nggak sih dok maksudnya dari karena Subarashi? aku bahkan pernah ditanya sama senior aku yang ahli penyakit autoimun Hmm, ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya teman-teman. Autoimun adalah suatu penyakit akibat sistem imunitasnya atau sifat dari imunitasnya rusak teman-teman ya. Kalau komputer itu softwarenya hancur. Oke ya, jadi imunitasnya udah ngawur. Yang tadinya dia harusnya menjaga tubuh kita, malah berbalik berperang dengan tubuh kita sendiri. Ada yang merusak sendi, ada yang merusak pernapasan, ada yang merusak kulit. Nah, itu namanya autoimun. Ya. Jadi yang rusak sifatnya ya, teman-teman. Ya, jadi karakter dari autoimunnya berubah total. Ya, bukan karena imunitasnya naik. Oke, beda ya. Jadi kalau ustukusti dia menaikkan imunitas tubuh kita di saat ada penurunan, ada leukopenia namanya. Jadi pertahanannya dinaikkan, bukan sifat dari imunitas kita dirubah. Jadi orang yang autoimun minum usukusi nggak ada masalah, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi ya usukusi tidak menaikkan kerusakan dari autoimunnya, usukusi juga tidak bisa menyembuhkan autoimunnya. Kayak oke. Ini ada lagi kalau COVID. Dok, untuk pasien COVID yang udah dipasang ventilator, berapa UTSU dan Subarasi yang harus diberikan? Udah diizinin sama dokternya, boleh dimasukin lewat selang sejak kemarin sore. Udah konsumsi 2 Subarasi dan 2 UTSU di pagi, dan 2 Subarasi dan 2 UTSU di sore. Paginya membaik, tapi agak sore itu ngedrop lagi oksigennya. Kira-kira apa perlu ditambah dosisnya atau gimana, dok? pertama koordinasi terus sama dokternya dan keluarga ya, karena gini teman-teman, kadang-kadang ada kejadian yang apalagi orang di ventilator itu udah bahaya sekali. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, jangan sampai Anda jadi kambing hitam. Itu pesan aku yang paling penting. Jadi edukasi terus sampai keluarganya yang minta Anda untuk menyarankan langkah berikutnya. Jadi jangan kita yang memberikan langkah berikutnya dulu, enggak. Begitu. Itu yang paling penting ya. Kalau aku ditanya nambah dosisnya enggak? Oh, jelas. Orang udah kondisi seperti itu nggak bisa lagi 6, mungkin bisa 8, 10 aja belum tentu tertolong nggak. Jadi berapa yang bisa masuk, masukkan aja atas keinginan keluarganya. Oke. Ada selamat loh. Aku ada satu yang selamat nggak ya. Jadi teman baik dari teman baikku. Nah, udah di ventilator juga, udah hampir nggak ada harapan. Sekarang dia udah hidup lagi dan udah join AFC lagi. Wah, mantap. Tapi sayangnya dia nggak boleh apa di apa namanya diambil testimoninya karena menyangkut mungkin takut ya, takut nanti malah ketahuan atau gimana lah, orang kan punya hak untuk nggak ngasih kesaksian. Oke. Oke, dok. Sekarang saya ada sempat pindah ke Facebook dulu nih. Nah, ada yang tanya, dok, kalau untuk wanita hamil kena COVID, kira-kira konsumsi utsukusinya itu sama atau enggak sama dosis orang yang lagi nggak hamil, misalkan, dok? Sama aja, nggak Jadi 4 saset yang tadi ya, minimal ya. 4 saset minimal. itu untuk Angga, aku tuh 4 saset tuh yang nggak apa-apa, atau teman-teman yang lagi ikut acara ini mungkin semuanya sehat, itu 4 saset. Nah, kalau dia ada COVID, COVID-nya seperti apa dulu gitu ya. Jadi apakah dia OTG atau enggak. Tapi kalau aku saranin langsung naik 2 kali lipat, misalnya 6, 8 gitu. Tergantung uangnya, enggak apa enggak bisa ngukur uang orang, tapi lebih banyak diminum, lebih banyak NK sel akan lebih aktif, akan lebih mempercepat kemungkinan dia untuk membunuh semua zat patogen termasuk COVID. Oke. Banyak kromosom.
Teman-teman, aku sekalian ingetin teman-teman sebagai semua AFC family, terutama yang udah join, jangan lupa teman-teman minum ya sesuai dengan dosis optimal. Karena teman-teman adalah perpanjangan tangan dari AFC. Aku selalu doain semua tim, apalagi yang ikut acara di sore hari ini, semuanya tetap sehat, tetap fit, sehingga bisa menebar kebaikan berikutnya kepada orang lain ya. Jadi kadang-kadang ada yang ngobrol sama aku bercanda sih, dia bilang, dok, gue minumnya cuma satu loh sehari loh, sebabnya bonus gue masih kecil. Aku bilang, mbak, kalau mbak minumnya cuma satu, berarti mbak nggak sayang sama diri mbak sendiri dong. Bagaimana bonusnya gede nanti kalau mbak sakit gitu. Jadi teman-teman harus mulai mengedukasi diri sendiri. Ya. Jangan pelit kalau ada bonus beliin, ya beli lagi produknya, diminum, upgrade yang tadinya ruby atau mungkin baru satu box naik jadi diamond, minum, keluarga dikasih gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu kenapa ya, beberapa timku, mohon maaf ya teman-teman, kayak Safiuddin, teman-teman tahu ya yang supir taksi itu dia paksa loh untuk dia minum, dikasih ke ibunya waktu hari raya kurban beli sapi gitu ya. Kadang-kadang yang bonusnya udah miliaran aja nggak beli sapi, tapi dia malah lakukan itu, dan berbaliknya memang luar biasa ya. Dia sehat terus dan sekarang bonusnya mungkin nggak tahu, nggak mungkin lebih tahu, mungkin udah menyentuh 1 M dalam 9 bulan ini. Jadi teman-teman ingat, kita edukasi dan rawat diri kita dulu, baru kita bisa tularkan pada orang lain. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang kena penyakit apapun ya. Jadi benar-benar jaga kondisinya. Oke. Dok, ini ada yang mau tanya, anaknya itu ketular TBC. Saat ini sedang pengobatan rutin, apakah dengan konsumsi uzukusi atau subarasi bisa bantu pemulihannya? Umurnya Bisa, itu 6 tahun 9 bulan. bisa, Nah, bisa banget, bisa berapa banget. takarannya tuh? Tergantung berat badan. Ya, tapi kalau aku sih anak-anak biasanya sih kondisinya kalau dia kena TBC nggak terlalu berat ya, dalam arti kata gizi dia bagus dan sebagainya. Pengobatan TBC biasanya 6 bulan akan selesai dengan dosis yang benar ya. Biasanya obatnya dikasih INH tuh, merek apa Pirafit dan sebagainya. Jadi itu harus diminum terus, jangan putus. Terus kalau aku sih, aku lebih cenderung berikan usukusi, karena usukusi menaikkan daya tahan tubuhnya. Kecuali kalau ada kerusakan sel-sel di paru, tambahin subarasi. 1 saset, 1,5 saset menurut aku udah cukup baik. Nah, dok, saya lagi hamil, lagi batuk pilek dan indera penciuman hilang. Tapi semenjak naikin takaran SOP Subarasi sama Utsu 2 hari langsung pulih lagi. Tapi batuk pileknya sampai sekarang belum sembuh dan hasil swabnya juga belum keluar. Apa saya harus tambahin lagi, dok? Dari beberapa pengalaman senior di Satgas, kalau batuk pilek terus penciumannya hilang itu biasanya kemungkinan COVID-nya sangat kecil ya. Dan aku doain juga yang nanya ini bukan COVID. Jadi itu harus ditanamin dulu di pikirannya supaya lebih positif ya. Jadi kalau aku lebih cenderung naikin daya tahannya, usus-usinya naikin lagi. Aku nggak tahu apakah sudah minum vitamin C. Kalau belum, coba vitamin C juga dinaikin ya, karena itu akan mempercepat penyembuhannya. Aku yakin tes swabnya juga akan negatif. Oke. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Aku jawab ya enggak. Jadi ada yang Boleh. nanya, ada yang udah minum 2 box, ada yang udah minum 6 box, nggak berasa apa-apa. Berarti produk AFC ini jelek. Gini ya teman-teman, aku jelasin lagi. Pertama, kayak tadi dari awal bahwa produk kita bukan obat. Ya, jadi misalnya obat sakit kepala, puyer bintang 7, sakit kepala minum dia hilang. Karena dia ada, mungkin di situ ada beberapa zat, misalnya antalgin, paracetamol, yang memang obat untuk sakit kepala. Produk kita bukan seperti itu. Ya, ada nggak yang minum tiba-tiba sehat paginya? Ada juga. Karena kondisi orang, tiap orang berbeda. Tetapi apapun yang Anda minum dari AFC ini, maka paten fungsinya akan bekerja pada badan Anda detik itu juga. Kalau ada yang bilang minum 2 box, 3 box, 4 box, 5 box, nggak berasa apa-apa,
Justru Anda harus alhamdulillah teman-teman, berarti semua perbaikan sedang terjadi pada tubuh Anda. Emangnya Anda ngarepin apa? Aku ada nanya, emang ada teman aku bilang, gue kok nggak berasa apa-apa. Aku bilang, lo emang ngarepin apa? Oh, gue ngarepnya misalnya nih, gue ereksinya jadi lebih bagus. Aku bilang, gila lo, emangnya produk gue Viagra? Bukan kayak gitu ya. Jadi ada proses yang harus dilalui. Kenapa teman-teman? Karena dulu aku Angga Niko sering bikin seminar terapi stem cell. Dan ini udah sering jarang dilakukan sehingga teman-teman harus tahu prinsipnya bahwa penuaan kita terjadi sejak kita usia 18 loh. Termasuk Angga, termasuk aku. Nah, tergantung berapa cepat penuaan Angga, penuaan aku, penuaan teman-teman. Lalu dibalikkan. Nah, dibalikkan ini banyak faktornya. Faktor eksternal misalnya kita merokok, terus kita ketemu banyak polusi, terus minumnya cuma 1 saset sehari, ya otomatis dong penuaan yang sudah terjadi, pembalikannya juga pelan. Makanya dosis yang dianjurkan dari AFC itu memang 4 saset untuk apa? Supaya optimal. Optimal dalam arti kata apa? Paten-paten fungsinya bekerja maksimal. Nah, gitu. Jadi otomatis semua penuaan akan dilawan dengan Subbarasi. Semua hal yang berhubungan dengan paten fungsi usus-usus juga dilawan oleh usus-usus. Gitu ya. Kalau mau tahu ada apa-apa atau enggak, sebenarnya teman-teman sebelum minum check up dulu. Nah, termasuk fungsi-fungsi, fungsi organ kita, fungsi alat dalam, dan sebagainya. Nah, setelah minum 6 bulan, periksa lagi. Pasti lebih bagus, teman-teman. Oke? Oke. Selamat. Banyak yang nanya cancer ya? Iya, cancer. Tumor lebih ini sih dok, apa benjolan, apa yang kayak gitu. Belum tentu cancernya juga. Oke, aku bahas aja ya. Jadi aku bahas tentang tumor aja karena kita kan anti tumor agent nih ya. Oke. Ini teman-teman boleh, nanti rekaman kan pasti ada dari Angga. Jadi tumor itu dibagi dua ya teman-teman. Tumor dibagi yang satunya benign atau jinak, yang satunya ganas. Oke ya. Nah, tumor yang jinak ini juga banyak sekali penyebabnya ya. Bisa karena infeksi ya. Kalau infeksi, infeksinya apa dulu? Misalnya bakteri, ada bisul, kasih antibiotik sesuai dengan kuman penyebabnya, maka bisulnya akan mengecil, tumornya akan hilang. Dibantu nggak sama usus-usus? Pasti, karena dia ada paten tumor agent, anti tumor agent, dia ada naikkan imunitas. Misalnya begitu. Bisa juga dari atroma atau lipoma, kelenjar lemaknya ngumpul di bawah kulit. Nah, kalau yang hal seperti itu bisa nggak pakai usus-usus? Nggak bisa. Ya, dia harus dibedah, diambil lipomanya, dibuang. Oke. Jadi ada beberapa yang bisa dengan paten anti tumor agent dari usus-usus, ada yang tidak. Tergantung penyebabnya, teman-teman ya. Ini yang jinak. Ya, bisa juga karena memar, dipukul orang dia jadi tumor, bengkak. Bisa nggak pakai usus-usus? Bisa. Oke, teman-teman. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Begitu juga tumor yang ganas. Tumor yang ganas, menurut aku, kalau sudah didiagnosa ganas dan sudah melewati stadium 1, dia nggak bisa sembuh. Oke, juga nggak bisa mengecil, tetapi pasti dihambat sama usus-usus. Jadi ketika dia minum usus-usus, maka badan kita akan berperang lawan tumornya. Dia nggak bisa bergerak terlalu cepat. Misalnya pemberontakan, wah dijaga nih cuma di daerah itu doang. Lama dia baru bisa masuk ke provinsi lain. Misalnya seperti itu. Itu yang bisa dilakukan oleh usus-usus. Lalu Subbarasi diberikan juga pada orang yang kena kanker. Kenapa? Karena kena kanker berarti sel yang dibunuh jauh lebih banyak dibandingkan orang normal. Maka kita ambil paten fungsi regenerasi sel dari Subbarasi untuk mengganti sel-sel yang dibunuh oleh proses alami dan kankernya sendiri, sehingga orangnya lebih stabil. Makanya ada salah satu rekan senior aku di AFC, sudah ikut duluan di AFC, itu kena kanker stadium 4. Aku nggak boleh sebut nama. Sampai hari ini masih sehat, gembira, terus ada LOP ikut, dan sebagainya, seperti nggak ada apa-apa. Ya, kankernya berkembang nggak? Berkembang, tapi pasti lebih lambat dibandingkan kalau dia nggak pakai produk-produk kita. Dia udah minum dari zaman masih ada, cuman ada SOP gitu ya teman-teman. Jadi produk kita akan fight against cancer, tapi bukan berarti dia membunuh kanker. Itu kuncinya. Jadi semua kanker disarankan berapa takarannya? Kalau aku dikali 2 dari dosis yang dianjurkan untuk orang normal, itu minimal.
gitu enggak. Oke. Diseksi aortanya udah mekar di beberapa ini, itu kelainan anatomis ya. Dengan produk kita nggak bisa, oke? Semua kelainan anatomis nggak bisa diperbaiki oleh produk kita. Misalnya saraf kejepit, terus perubahan bentuk aorta dan sebagainya nggak bisa, teman-teman. Oke? Dok, nah ini, aduh saya lupa deh. Kemarin itu ada satu dokter juga, saya lupa entah dokter Wijaya atau dokter Trevino. Mau tanya gini dok, ini pertanyaan keluar setiap minggu. Mungkin saya juga bisa tanya dokter Luigi ya ini. Dok, di Utsukushi kan salah satu bahannya itu kan pineapple extract dok. Nah, aman nggak sih dok untuk ibu hamil? Ada kayak gitu. Gimana? Bisa diulang? Di Utsukushi kan ada pineapple extract salah satunya. Terlepas dari berapa takarannya, aman nggak untuk ibu-ibu hamil? Kalau aku, kita bawa dulu ke dunia nyata aja ya. Orang hamil makan nanas, bahaya nggak? Nggak ada bahayanya teman-teman. Percaya sama aku, nggak mungkin berbahaya. Jadi ada yang bilang orang lagi hamil muda makan nanas biar gugur, kan kalau orang pacaran belum nikah kan sibuk ke tempat praktek aku minta digugurin nggak. Jadi dia bilang wah makan nanas sih udah segala macam, akhirnya gue mencret gitu. Jadi kalau ditanya apakah pine extract di dalam kusi-kusi berbahaya untuk orang hamil, menurut aku sama sekali nggak bahaya. Pertama memang ekstrak dari nanas seandainya bukan dari usukusi aja tidak akan berbahaya buat orang hamil. Yang bilang berbahaya siapa? Gitu dulu. Jadi yang bilang berbahaya siapa gitu. Jadi aku tanya sama beberapa teman yang memang ahli kandungan aja, mereka ketawa gitu ya, dianggap kita bodoh gitu. Jadi nggak ada ya namanya ekstrak buah berbahaya untuk orang hamil, itu nggak ada. Kecuali orang hamil ini memang ada gangguan-gangguan lambung yang parah. Misalnya ulkus yang berat, mungkin GERD, mungkin ada gastritis berat, maka dia berbahaya untuk lambungnya atau untuk esofagusnya, bukan untuk kandungannya. Kalau versi jawaban aku seperti itu. Oke. Apalagi kita punya nano. Nano loh, nano itu tahu nggak teman-teman? Kecil banget loh. Nggak terlihat dengan mata. Ada yang tanya GERD ya, kebetulan aku nyebut GERD. GERD itu sulit ngobatinnya, bandel. Ada sahabat aku SMP, nggak minum SOP, 2 saset GERD-nya hilang. Sampai hari ini. Padahal udah berobat ke Amerika, kemana, dan sebagainya. Pernah nggak aku bawa cerita itu ke sini? Nggak pernah. Aku paling anti jual testimoni. Bahaya. Kenapa GERD-nya bisa hilang? Nggak tahu. Karena mungkin pompa dari esofagusnya yang rusak, kebetulan masih sedikit, ketika kena SOP 100 plus, waktu itu belum ada Subarasi, langsung bisa diatasi. Oke, GERD itu penyakit bandel banget. Jadi kalau ada GERD, pakai yang mana? Nggak ada jawabannya. GERD tetap diobati dengan obat dokter, cuman kalau aku disuruh pilih, aku pilih Subarasi. Oke. Nah ini. Ngomong-ngomong, Angga minum nggak ya? Saya minum dok. Oh minum ya. Minum. Kalau saya sama kayak dokter Luigi lagi itu kan karena pada bilang dicampur ya, saya iseng aja saya coba kan. Enak juga ternyata. Rasanya jadi kayak gimana ya? Asam ada, manis ada, apa segala macam. Nggak kayak bosen. kontru ya, nggak kayak kontru, mirip. Ya. Gitu ya. Lebih kental sih dok, tapi yang pasti kalau airnya nggak gitu banyak ya. Ya, pertama kalau orang sesibu Angga memang menghindari lupa ya. Kadang lupa gitu, yang mana yang gue minum tadi ya, Suba apa. Jadi lebih baik dicampur minum, campur minum. Aku selalu sedia botol untuk checker. Oke, ini ada yang tanya tentang benjol. Dok, kemarin saya ada benjolan di PD. PD apa tuh? Ternyata sudah besar. Darah. Mungkin, ya. Sedangkan saya tidak merasakan gejala apapun. Setelah operasi, ternyata saya alergi benang operasi, sehingga darah kotor keluar terus-menerus.
Dan sekarang saya ditampon selama 2 hari sekali ganti. Nah, untuk pemulihan, saya harus konsumsi yang mana, dan saya harus konsumsi berapa banyak. Karena selama ini, saya konsumsinya ini masih belum fokus mungkin, Dok. Jadi 1 saset Utsu dan 1 saset Suba. Karena keterbatasan budget. Dia mau fokus mungkin, Dok, mau diganti yang lebih ini. Oke, kalau saran aku yang pertama, tanpa mau menghina siapapun, ganti dokter dulu, oke? Karena kalau dia sudah sampai tampon-tampon berapa lama nggak sembuh, berarti dokternya nggak bisa temukan penyebabnya. Jadi saran aku pertama ganti dokter dulu. Dokter itu mungkin bingung udah. Kalau saran aku ya, itu yang pertama, bukan soal produk kita. Lalu produk kita kalau aku lebih ke kombinasi sih udah benar, cuman mungkin kalau bisa dosisnya naik minimal masing-masing 2 saset. Oke. Oke, dokter Emol gimana jelasin buat orang yang alergi hormon. Nah, kalau penderita tiroid, tiroid itu subarasi ya, Dok ya? Tiroid lebih ke subarasi itu gini, logika, tapi versi aku ya, mungkin dokter lain beda. Oh ya teman-teman, ada yang suka bawa jawabannya dokter Revino, jawaban dokter Buana, jawabannya dokter Wijaya, mau diadu dengan jawabanku. Nah, kami di kedokteran ini ada namanya etika. Kadang-kadang aku nggak boleh menanggapi pendapat sejawat yang lain ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat jawaban dari dokter Wijaya, mau nanya sama aku boleh. Tapi jangan membandingkan jawaban dokter Wijaya dengan aku. Misalnya begitu loh. Dokter Wijaya atau dokter Revino pun juga akan begitu. Jadi kami ada namanya etika di situ. Jadi kalau teman-teman mau nanya, coba dipikir dulu siapa yang paling menarik untuk Anda tanya deh. Gitu dulu deh. Kalau misalnya jawabanku kurang memuaskan, boleh tanya yang lain juga, tapi jangan bawa jawabanku. Kadang-kadang dokter yang lain juga nggak mau jawab nanti ya. Autobiliary ductus yang ada batu ya, itu ada pertanyaan sama fatty liver, itu gangguannya anatomis, nggak bisa pakai produk kita. Nih ada yang bilang saya minum Utsu terus biduran, saya minum pagi dalam keadaan perut kosong. Apa Nggak ada boleh, Dok? hubungannya sama Apa perut harus kosong. Itu alergi nggak? Alergi. Kalau alergi ya susah. Ini Dok yang tadi nanya tentang tiroid, Tiroid. Dok. Oke, tiroid itu teman-teman gini ya, tiroid itu ada beberapa gangguan. Nah, pertama ada yang namanya hipo, itu biasanya orang yang makanannya kurang yodium, jadi gondongan tuh, bengkak gitu ya. Nah, kalau yang itu nggak bisa, ya, itu memang harus diterapinya ya dengan beberapa zat yang memang menaikkan kadar yodiumnya. Kalau hipertiroid itu harapan aku dulu adalah memberikan subarasi, tapi ini harapanku loh, bukan jawaban dari AFC. Dia akan kembali ke masa lalu. Jadi istilahnya sistem dari hormon tiroidnya itu kembali ke masa lalu dan bisa mendekati normal. Dan itu terjadi sama beberapa rekan kita, sekarang sudah jauh lebih baik. Tapi itu hanya pemikiranku secara logika, belum ada paten dari AFC. Ya. Sebagian nggak berhasil, ya memang karena paten kita bukan ke arah sana. Cuman harapan terbesar ada di subarasi, gitu ya teman-teman. Oke. Anak 9 tahun biar nggak kena COVID bagaimana? Pertama pasti tentunya ikuti protokol kesehatan. Oke ya. Lalu kedua, berikan vitamin C, itu juga akan jaga tubuhnya. Ini juga menjawab pertanyaan yang sebelumnya terlintas aku baca. Apakah sudah minum Utsu dan Suba perlu juga minum vitamin yang lain? Yang aku kembalikan adalah bagaimana pola makan dan gizi dia. Ya, karena dari makanan itu sudah masuk vitamin-vitamin yang kita butuhkan mulai dari A sampai vitamin K. Jadi kalau memang sudah cukup, ya nggak perlu. Tapi kalau memang faktor tinggi untuk tertular penyakit tertentu termasuk COVID, ya boleh. Tapi hanya vitamin C yang aku anjurkan. Oke. Oke, kayaknya saya tutup satu pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Saya pilihin. Udah kepanjangan kalau sama Dokter Luigi suka lupa waktu nih, Dok. Udah mau jam 5.
Kayaknya Angga mau kasih bonus 100 juta nih buat gue nih. Aduh. Oke, ini dok berarti nggak apa-apa. Dok berarti nggak apa-apa kalau minumnya Subarasi dan Usu dicampuri air nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak. Oh iya, 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 bagus tuh. Banyak banget tiap hari nanya sama aku ya. Gimana ya cara minum yang benar? Aku nggak minum-minum dok, udah beli 6 box nggak berani minum karena leader aku bilang harus di bawah lidah. Nah aku mau bilang sama leader aku takut, aku nggak bisa taruh bawah lidah, nggak enak. Gini ya teman-teman, minum produk kita seperti di box belakang kita itu ada petunjuk lewat mulut. Jadi yang penting lewat mulut aja. Mau diisep-isep boleh, campur air boleh, mau di-shake kayak Angga dan aku boleh, taruh bawah lidah boleh, semuanya boleh. Oke ya. Jadi nggak ada aturan baku bagaimana cara memasukkannya ke dalam tubuh kita kecuali harus lewat mulut aja ya. Per oral betul. Bahasa kedokterannya per oral. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir penutup ya dok ya. Ini beberapa orang juga ada sering nanya. Jadi gimana caranya gini loh dok, kalau kayak kita nawarin produk EFC ke orang dan orang itu udah konsumsi nih, kita bilang udah konsumsi, terus setelah konsumsi produk kita malah jadi keluar yang aneh-aneh, padahal itu belum tentu karena produk kita. Nah tapi mereka ngeklaimnya karena produk kita ini dok. Kira-kira itu gimana cara nanggepinnya dok kalau untuk member-member yang lainnya? Kalau aku biasanya selalu mengingatkan pada teman-teman, pertama, kita minta medical recordnya yang terakhir. Ya, misalnya ngobrol-ngobrol, lu kapan check up terakhir? Check up itu semua loh, dari fungsi hati, ginjal, dan paru, ronsen, dan sebagainya, cek gula darah, cek darah lengkap, urin, tinja, gitu loh. Itu akan lebih baik. Kayak mobil ya, mobil datang, kita cek semua nggak? Bannya, wiper, per, shock breaker, setir, power steeringnya, lampu, kayak gitu. Jadi harus ada itu dulu, teman-teman. Itu akan lebih baik. Pertama, teman-teman terlihat sangat profesional. Kedua juga teman-teman memperkecil kemungkinan jadi bumerang. Itu kan namanya bumerang ya. Jadi ketika kita udah punya data itu, maka kita lebih enak untuk mendiskusikan dengan dia. Diskusi dalam arti kata kita edukasi. Kalau teman-teman masih ada sedikit ragu, kan teman-teman bisa tanya ke aku kah, ke dokter Trevino kah, gitu ya. Jadi kalau masih tetap ragu ya teman-teman konsultasi dulu, jangan buru-buru berikan dulu. Tapi kalau udah terlanjur kita kasih, ya, maka teman-teman mulai ceritakan seperti yang aku ceritakan tadi bahwa AFC adalah pabrik farmasi non-chemical, bukan kimia, gitu. Jadi tidak mungkin ada bahayanya, ya, nggak mungkin teman-teman. Jadi kalau ada orang tiba-tiba ada apa-apa, kecuali alergi ya. Kalau alergi kan bukan bahaya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, kita juga nggak panik. Nah, jangan lupa, kita sendiri sebagai edukator harus belajar terus. Sama siapa? Ya sama data yang ada, sama kami-kami medical expertnya. Kalau bingung tanya dan sebagainya, supaya teman-teman juga menjadi penyambung lidah kami di lapangan. Yang penting satu, kalau diserang begitu, satu jangan panik. Kedua, mulai bicara data, gitu ya. Jadi jangan panik, bicara data. Nanggepinnya selalu dengan data bahwa produk kita begini. Tapi kalau memang dia tetap nggak nyaman, ya kita suruh dia berhenti dulu, kita edukasi ulang. Oke, thank you dok. Kayaknya sekian nih untuk hari ini teman-teman. Thank you buat Dokter Luigi waktunya dok. Sampai udah mau jam 5 sore banget. Sama-sama nggak. Nomor Nah, telepon nanti Dokter Luigi. Aduh, nomor telepon Dokter Luigi nggak boleh teman-teman. Jadi kalau yang kayak gitu biasa sih jaringan Dokter Luigi aja yang ada. Ya, kalau di sini emang nggak ini. Oh enggak kok, siapapun yang terdaftar di AFC, mau jaringanku bukan atau enggak, boleh aja nanya ke aku. Bisa lewat Angga, bisa lewat Betul, Alden, kalau atau itu bisa. siapapun ya. Silakan. Jadi aku di sini juga menghimbau beberapa rekan sejawat yang sering bawa acara AFC. Aku tidak pernah membedakan Anda jaringan aku atau bukan. Cuman kadang-kadang aku mohon maaf kalau aku lagi misalnya lagi pertemuan, lagi roadshow, kadang aku belum sempat jawab. Tapi kesempatan pertama aku bisa jawab, aku akan jawab walaupun Anda bukan jaringanku. Ya, jadi tapi kalau bisa lewat Angga, lewat Alden atau lewat Lia, lewat orang kantor, mereka akan menuju ke aku juga pertanyaannya. Oke, siap.
Jaga kesehatan terus. Enggak, nanti bilangin sama Pak Ernest, PIN aku bisa dikirim ya. Ada satu yang belum terkirim. Oke, siap dok. Oke, 100 thank you. jutanya perlu nomor rekening nggak sekarang? Jangan dok. Dokter yang naik panggung, saya mah enggak dok. Saya mah di bawah pegang HT biasanya. Oke, Thank you ya Kak ya. Thank you Thank semuanya you, udah hadir ya. Thank you Sehat-sehat teman-teman terus. semuanya. Thank you waktunya. Tambah sukses. Dadah. Thank you. Bye. Happy weekend semuanya. Ini recordnya nanti akan ada siaran ulangnya di Facebook dan di YouTube juga ada nanti. Ditunggu aja. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you.